Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Salsabila Firdaus dengan NIM 2023-1011-013-11-012. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai bentuk-bentuk pemerintahan. Topik ini merupakan bagian penting dalam ilmu negara karena menjelaskan bagaimana sebuah negara dijalankan serta bagaimana kedudukan kepala negara dalam sistem ketatanegaraan. Pemahaman mengenai bentuk pemerintahan juga membantu kita membedakan antara bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Dua konsep yang sering dianggap sama padahal memiliki pengertian yang berbeda. Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami bahwa bentuk pemerintahan adalah cara suatu negara mengatur dan menjalankan kekuasaan pemerintahannya, terutama berkaitan dengan kedudukan kepala negara dan mekanisme pergantian kekuasaan. Sementara itu, bentuk negara membahas susunan negaranya. Apakah berbentuk negara kesatuan atau negara serikat? Jadi, bentuk pemerintahan lebih menitik beratkan pada siapa yang memimpin negara dan bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan. Secara umum, bentuk pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu monarki dan republik. Bentuk pemerintahan yang pertama adalah monarki. Monarki merupakan bentuk pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang raja, ratu, sultan, atau kaisar. Jabatan tersebut biasanya diperoleh berdasarkan garis keturunan dan berlangsung seumur hidup atau hingga penguasa tersebut turun tahta. Dalam sistem monarki, pergantian kepala negara umumnya dilakukan melalui pewarisan kepada anggota keluarga kerajaan. Namun, monarki sendiri memiliki beberapa jenis. Pertama, monarki absolut. Dalam sistem ini, seluruh kekuasaan berada di tangan raja. Raja memiliki kewenangan yang sangat luas dalam membuat kebijakan, menjalankan pemerintahan, hingga menetapkan hukum. Contoh, negara yang masih menerapkan monarki absolut adalah Arab Saudi, di mana raja memiliki peran yang sangat dominan dalam penyelenggaraan negara. Kedua yaitu monarki konstitusional. Berbeda dengan monarki absolut, kekuasaan raja dalam sistem ini dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Raja tetap menjadi kepala negara, tetapi pelaksanaan pemerintahan harus mengikuti aturan konstitusi. Contohnya adalah Yordania dan Maroko. Ketiga, monarki parlementer. Dalam sistem ini, raja hanya berfungsi sebagai simbol atau lambang persatuan negara. Sedangkan pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Perdana Menteri bersama kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah Inggris, Jepang, Swedia, dan Belanda. Selanjutnya adalah republik. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang kepala negaranya adalah seorang presiden. Berbeda dengan monarki, presiden tidak memperoleh jabatan berdasarkan keturunan, melainkan melalui mekanisme yang ditentukan dalam konstitusi seperti pemilihan umum atau pemilihan oleh lembaga perwakilan rakyat. Masa jabatan presiden juga dibatasi oleh ketentuan hukum sehingga memungkinkan terjadinya pergantian kepemimpinan secara berkala. Dalam praktiknya, bentuk pemerintahan republik juga berkembang menjadi beberapa sistem. Pertama, republik presidensial. Dalam sistem ini, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden memimpin jalannya pemerintahan, mengangkat menteri, serta bertanggung jawab langsung kepada rakyat melalui mekanisme konstitusi. Indonesia merupakan salah satu contoh negara yang menerapkan sistem republik presidensial. Kedua, republik parlementer. Dalam sistem ini, presiden hanya menjalankan fungsi sebagai kepala negara, sedangkan pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Oleh karena itu, kekuasaan eksekutif lebih banyak berada di tangan perdana menteri. Contoh negara yang menerapkan sistem ini adalah India dan Jerman. Selain dua bentuk pemerintahan tersebut, perkembangan demokrasi modern menunjukkan bahwa keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh bentuknya, tetapi juga oleh kualitas penyelenggaraan negara. Sebuah negara republik belum tentu berjalan dengan baik apabila tidak menjunjung prinsip demokrasi, transparansi, dan supremasi hukum. Begitu pula negara monarki dapat berkembang menjadi negara yang demokratis apabila kekuasaan dijalankan berdasarkan konstitusi dan menghormati hak-hak warga negara. Jika dikaitkan dengan Indonesia, berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, bentuk negaranya adalah negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan menjalankan pemerintahan berdasarkan UUD 1945.
Dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pemerintahan pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu monarki dan republik. Monarki menempatkan raja sebagai kepala negara dengan mekanisme pewarisan jabatan, sedangkan republik dipimpin oleh presiden yang memperoleh jabatan berdasarkan konstitusi. Masing-masing bentuk pemerintahan memiliki karakteristik, kelebihan, dan perkembangan yang berbeda sesuai dengan sejarah serta kebutuhan setiap negara. Sebagai mahasiswa hukum, memahami bentuk-bentuk pemerintahan sangat penting, karena materi ini menjadi dasar dalam mempelajari hukum tata negara dan sistem ketatanegaraan. Dengan memahami perbedaan setiap bentuk pemerintahan, kita dapat menganalisis bagaimana suatu negara menjalankan kekuasaan, menjaga stabilitas politik, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip konstitusi dan demokrasi. Sekian penjelasan mengenai bentuk-bentuk pemerintahan. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem pemerintahan yang berkembang di negara Indonesia dan negara lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.